Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oh iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 4, yaitu mengenai koperasi syariah. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu koperasi syariah? Baik, di sini Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Secara sosiologi, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Mal wa At-Tamwil atau disingkat dengan BMT, yaitu Lembaga Zakat dan Keuangan Syariah. Sehingga dapat disimpulkan apabila koperasi syariah bergerak dalam dua bidang sekaligus, yaitu pada pengelolaan zakat dan keuangan syariah, maka ia disebut dengan BMT. Namun apabila koperasi tersebut hanya menjalankan usaha dalam bidang keuangan syariah saja, maka ia disebut dengan koperasi syariah. Perlu kalian ketahui juga bahwasannya keberadaan koperasi syariah mulai diperbincangkan oleh masyarakat sejak maraknya pertumbuhan BMT di Indonesia. Yang pertama kali dipelopori oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta, yang mana berdirinya BMT ini kemudian memberikan warna bagi kalangan masyarakat dan pengusaha mikro kecil dan menengah di sektor informal. Adapun dasar hukum koperasi syariah yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis, bahwasanya koperasi syariah berprinsip pada ta'awun, tolong-menolong, dan takaful, saling menguatkan. Yang kedua yaitu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengenai keadilan, gotong royong, dan juga kekeluargaan. Serta yang ketiga, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau disingkat dengan KUKM mengenai mengatur tentang tata kelola koperasi syariah di Indonesia pada saat ini. Tujuan dan hubungan koperasi syariah yaitu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum, serta untuk membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Adapun jenis-jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah, yang pertama sebagai penghimpun dana. Dalam penghimpun dana dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sebagai simpanan pokok, di mana dalam simpanan pokok ini setoran awal hanya disetorkan sekali selama dalam keanggotaan koperasi, misalnya 100.000. Yang kedua, simpanan wajib, di mana simpanan wajib ini telah ditentukan dan disepakati, serta harus terus-menerus sampai masa keanggotaan koperasi kita berakhir. Contohnya telah ditentukan dan disepakati bahwa setiap 1 minggu sekali kita wajib menyetorkan uang 20.000. Lalu yang ketiga, simpanan sukarela, di mana dalam simpanan sukarela ini yaitu bisa berbentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana yang kemudian berinisiatif untuk menyimpannya di koperasi syariah. Simpanan sukarela ini bebas dan tidak diberikan batasan minimal maupun maksimal. Yang keempat yaitu investasi dari pihak lain, di mana pihak koperasi syariah bekerja sama dengan pihak lain, misalnya dengan bank syariah, dengan prinsip mudharabah dan musyarakah. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan koperasi yang kedua yaitu jual beli, di mana dalam jual beli dibagi lagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, bai'al mudharabah. Bai'al mudharabah mungkin hampir sama dengan bank syariah yang kemarin, yaitu misalnya koperasi memberikan modal usaha kepada anggotanya untuk membuka warung, maka koperasi tidak wajib mengelola warung tersebut. Jadi koperasi tidak menjadi pengelola. Setelah itu, jika ada keuntungan, maka keuntungannya dibagi 2, untuk pihak koperasi sama untuk pihak anggota koperasi. Jika kerugiannya ditanggung oleh yang memberikan modal, yaitu oleh koperasi. Yang kedua, yaitu bai'al istisna, di mana barangnya belum ada. Nah, lalu bayarannya kita bisa full di awal, bayarnya bisa full di akhir, maupun bisa dicicil. Tetapi yang ketiga, bai'al salam. Kalau bai'al salamah kayak PO lagi. Orang mau jualan kaos, namun barangnya belum ada. Tapi bisa jualan kita teh. Contohnya gini, kita jualan kaos, gak ada modal, lalu buka Shopee, membuka toko di Shopee. Lalu ada yang PO nih. Nah, uang PO tersebut kita jadikan modal untuk membeli bahan kaos, membuat kaos. Jadi, untuk bai'al istisna, bayarannya bisa full di awal, bisa full di akhir maupun dicicil. Namun, kalau bai'al salam, bayarannya harus di awal. Lalu, jenis kegiatan usaha yang ketiga yaitu pelayanan jasa. Dalam pelayanan jasa, ada secara sewa menyewa dan secara penitipan atau wadiah. Dalam sewa menyewa, seperti pemindahan hak pakai tanpa memindahkan hak milik. Contohnya, menyewa toko, tapi
di akhir toko tersebut tidak menjadi milik kita. Kalau dalam penitipan atau wadiah, contohnya penitipan barang, penitipan motor, penitipan sepeda. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan koperasi yang keempat yaitu penyaluran dana. Yang kelima investasi atau kerjasama. Yang keenam pengalihan utang atau hawalah. Yang ketujuh pegadaian syariah atau rahan, di mana pegadaian syariah atau rahan ini adalah jaminan sementara yang diambil oleh koperasi kepada pihak anggota yang meminjam di pihak koperasi. Yang kedelapan pendelegasian mandat, di mana misalnya ada seseorang yang sangat sibuk dan dia tidak bisa membayar SIM atau mengurus STNK, maka dia memberikan mandat tersebut kepada pihak koperasi dan pihak koperasi menyelesaikannya. Dan nanti anggota atau orang yang memberikan mandat kepada koperasi wajib membayar jasa wakalah tersebut. Yang kesembilan, penjamin. Contohnya adalah apabila ada anggota koperasi yang mengajukan pinjaman kepada pihak bank syariah, maka koperasi bertindak atas kelancaran angsurannya. Yang kesepuluh, pinjaman lunak, di mana pinjaman ini diberikan oleh koperasi syariah kepada anggota, yang hanya anggotanya nanti wajib untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam saja tanpa harus membayar tambahan bunga. Umumnya, dana pinjaman tersebut diambil dari simpanan pokok anggota. Adapun manfaat dari koperasi syariah yaitu menawarkan akses pembiayaan halal yang memungkinkan anggotanya untuk mencapai kemandirian ekonomi, membangun solidaritas, dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dapat membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha menengah. Bunga mawar, bunga selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini, Ibu akan sampaikan di WhatsApp. Baju jubah, celana cut bright. Yuk, dadah, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.